Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Setia Putri, mahasiswi S1 Pendidikan Fisika tahun angkatan 2019 dengan NIM 1903216240773. Hari ini saya akan membahas beberapa soal dari mata kuliah termodinamika. Yang pertama, ada 400 gram udara yang dikompresikan secara adiabatik dari tekanan 1 atm dan temperatur 30 derajat Celcius, sehingga volumenya menjadi 1/15 kali volume mula-mula. Tentukan yang pertama adalah tekanan akhir, yang kedua adalah temperatur akhir, dan kerja yang dilakukan dalam sistem ini. Nah, dari soal ini kita dapatkan bahwa masanya itu 400 gram, atau sama dengan 0,4 kg. R-nya itu 8,314 dengan P 1 atm atau setara dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal dengan temperatur 30 derajat Celcius atau 303 Kelvin. Nah, volume akhirnya ini setara dengan 1/15 volume mula-mula. Nah, untuk tekanan akhirnya kita gunakan rumus P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 sehingga didapatkan tekanan akhirnya atau P2-nya itu sama dengan 15,15 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, temperatur akhirnya kita gunakan rumus T1 kali V1 sama dengan T2 kali V2. Sehingga kita dapatkan temperatur akhirnya itu sama dengan 450 derajat Celcius. Kemudian kerja yang dilakukan kita gunakan rumus W sama dengan min 3/2 NR delta T, sehingga didapatkan W sama dengan negatif 72.334,29 Joule. Kemudian untuk soal yang kedua, ada sebuah silinder berisi udara dari 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Udara ini ditekan secara isotermis sehingga volumenya menjadi 1/3 kali volume mula-mula. Kemudian dipanaskan secara isobaris sampai volume mula-mula tercapai lagi dan akhirnya didinginkan secara isokoris sampai tekanan permulaan tercapai lagi. Tentukan efisiensi proses keliling ideal tersebut. Dari soal ini kita ketahui bahwa TL-nya itu setara dengan 25 derajat Celcius dengan tekanan awal 1 atm dan volume akhirnya itu 1/3 dari volume mula-mula. Nah, dalam proses isotermis itu kita gunakan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P1-nya kita ketahui nilainya sebesar 1 atm, V1-nya masih belum kita ketahui dan dalam hal ini kita tulis sebagai V. P2 yang akan kita cari V2-nya itu setara dengan 1/3 V mula-mula. Sehingga P2 kita ketemukan hasilnya 3 atm. Sehingga melalui serangkaian proses isotermis ini, kita dapatkan tekanan baru yakni 3 atm dengan suhu 25 derajat Celcius dan volume 1/3 dari volume awal. Dalam proses isobaris, diketahui dari proses sebelumnya yakni isotermis sebagai berikut yang telah dituliskan di PowerPoint. Nah, saat gas dipanaskan hingga tercapai kembali volume awal yaitu V, maka kita gunakan V2 per T2 itu sama dengan V3 per T3. V2-nya kita gunakan 1/3 kali V, lalu T2 itu 25 derajat Celcius, V itu dari volume awal tadi, T3-nya yang kita cari, sehingga T3 ketemu 75 derajat Celcius. Sehingga dari proses isobaris ini kita dapatkan tekanannya itu 3 atm, suhu akhirnya itu 75 derajat Celcius, dan V awal sama dengan V akhir. Kemudian dalam proses yang terakhir yaitu isokoris, sebelumnya telah didapatkan dari isobaris itu kita dapatkan P 3 atm, T-nya 75 derajat Celcius, dan V akhir sama dengan V awal. Kemudian kita dinginkan hingga mencapai tekanan awal yakni 1 atm, sehingga P3 per T3 sama dengan P4 per T4. P3 dan T3 kita dapatkan dari proses sebelumnya yakni isobaris, yaitu 3 per 75, dan P4 itu setara dengan 1 atm,
Dan T4-nya yang kita cari ketemu 25 derajat Celcius. Sehingga dari seluruh proses ini kita dapatkan tekanannya menjadi 1 atm, suhunya menjadi 25 derajat Celcius, dan volume akhirnya sama dengan volume awal dari proses ini. Untuk mencari efisiensi, kita gunakan rumus E sama dengan 1 min TL per TH, di mana TL ini merupakan suhu terendah dari proses ini, dan TH merupakan suhu tertinggi dari proses ini. Sehingga kita konversikan dalam bentuk Kelvin, kita dapatkan efisiensinya itu 14,3%. Kemudian soal yang terakhir, yakni ada 5 kg udara dengan tekanan 3 kali 10 pangkat 5 Pascal dan temperaturnya 15 derajat Celcius. Dipanaskan dan mengembang secara isoparis sehingga temperaturnya naik menjadi 25 derajat Celcius. Tentukan yang pertama adalah kerja yang dilakukan, yang kedua adalah perpindahan energi panas, yang ketiga perubahan energi dalam, dan yang terakhir adalah perubahan entalpi. Nah, kita tahu dari soal didapatkan masanya itu 5 kg atau setara dengan 55.000 gram. Tekanannya 3 kali 10 pangkat 5 Pascal atau setara dengan 2,96 atm. Tekanan suhu awalnya 15 derajat Celcius, suhu akhirnya 25 derajat Celcius, dan tekanan awal sama dengan tekanan akhir. Sehingga dalam proses ini kita dapat mencari nilai N, yakni massa per mR, yakni ketemu 172,65 mol. Kita substitusikan ke rumus PV nRT dan kita cari V-nya, yakni volume. Dan ketemu 139,66 L. Kita cari volume akhirnya dan didapatkan 144,5 L. Nah, kerja yang dilakukan dalam sistem ini yaitu kita gunakan rumus P kali V, P kali delta V, dan kita dapatkan kerjanya itu 14,33 Joule. Lalu perpindahan energi panasnya itu sama dengan Q sama dengan W plus delta U, dan didapatkan perpindahan energi panasnya sebesar 7.191,39 Joule. Perubahan energi dalam dari sistem ini kita gunakan rumus E sama dengan Q min W yang telah didapatkan dari jawaban sebelumnya, yaitu 77.177,06 Joule. Sehingga perubahan entalpinya itu H sama dengan E plus W. Nah, kita olah sehingga didapatkan bahwa nilai H ini sama dengan 7.191,39 Joule. Nah, hasil ini itu setara dengan nilai Q atau perpindahan energi panas, sehingga dapat kita tuliskan perubahan entalpi H itu setara dengan perpindahan energi panas Q. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.